Teman-teman, Gotoh kembali bikin pasar heboh nih. Bagaimana tidak, saham yang satu ini pada saat tanggal 31 kemarin mengalami auto reject atas. Yes, padahal sepanjang hari Gotoh itu bergerak cenderung sideways ya. Bahkan di pertengahan perdagangan saham Gotoh itu sempat mengalami koreksi. Tetapi nih 10 menit terakhir mendadak saham Gotoh itu naik 35%. Nah teman-teman perlu ketahui ya bahwa market cap Gotoh itu besar sekali mendekati saham BBNI. Jadi kebayang nggak sih suatu hari nanti saham sebesar BNI bisa arah? Itu pasti bikin pasar heboh dan itu terjadi di saham Gotoh. Nah sekarang teman-teman perlu tahu apa yang menyebabkan saham yang satu ini mendadak arah, yaitu adalah rebalancing MSCI. Jadi setiap tahun biasa MSCI itu rebalancing porto mereka ya. Ada beberapa saham yang masuk, ada yang beberapa saham dikeluarin. Nah untuk tahun ini MSCI itu masukin Gotoh ke dalam rebalancing porto mereka. Dan teman-teman kalau lihat sebenarnya berita ini sudah ada ya. Kalau teman-teman lihat Gotoh resmi menjadikan konstituen MSCI ya. Dan ini disiarkan pada hari Kamis tanggal 11 bulan 5. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Beberapa minggu yang lalu para investor juga sudah tahu bahwa Gotoh akan masuk ke dalam indeks MSCI. Tapi teman-teman mungkin market tidak terlalu mempedulikan informasi ini pada saat itu ya. Kenapa? Mei itu IHSG terus mengalami koreksi. Jadi sepanjang bulan Mei, IHSG kita itu terus terjadi tekanan dari awal sampai penghujung bulan Mei. Sehingga berita seperti ini pun tidak menggairahkan untuk para investor ataupun retail. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari kacamata asing, memang menarik ya Gotoh itu dalam satu hari diborong sebesar 2,8 triliun. Tapi teman-teman, apakah melihat dana 2,8 triliun ini artinya sudah siap HK Gotoh? Jangan terburu-buru dulu ya. Coba kita lihat tahun yang sebelumnya. Jadi teman-teman sudah lihat ya tahun 2022 juga ada terjadi MSCI rebalancing. Contohnya adalah ADMR, AMRT, INCO, dan INTP. Ini masuk nih ke dalam MSCI. Sekarang coba kita perhatikan pergerakan sahamnya. Kita mulai satu persatu dulu ya, mulai dari ADMR. ADMR cenderung bergerak ke bawah ya. Setelah masuk MSCI, teman-teman lihat volume ini 31 Mei masuk nih ke MSCI. Lalu setelah itu bergerak sideways dan slowly turun ke bawah. Nah, coba kita perhatikan yang selanjutnya. Nah, untuk kejadian di AMRT ini berbeda ya. Pada saat masuk MSCI, beberapa bulan kemudian AMRT terus mengalami tekanan buy. Oke, selanjutnya adalah INCO. INCO juga mirip dengan ADMR ya. Kalau teman-teman lihat masuk MSCI, setelah itu sahamnya justru koreksi. Dan kalau yang terakhir untuk INTP, teman-teman lihat INTP masuk MSCI bergerak sideways, tidak kemana-mana. Nah, artinya kalau sebuah saham yang masuk ke MSCI belum tentu teman-teman artinya FOMO HK. Kita perlu pelajari lagi secara keseluruhan. Baru teman-teman memutuskan untuk beli atau tidak. Oke, karena kalau teman-teman contoh kayak ADMR tadi, teman-teman lihat MSCI masuk lalu teman-teman HK, malah teman-teman ruginya akan sangat besar. Oke, jadi teman-teman di luar Gotoh yang baru naik 35% ya, kita coba pelajari secara detail ya. Gotoh ini sebenarnya situasinya apakah sudah layak untuk dibeli atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan, Gotoh ini sudah mulai mencari profit dari perusahaannya. This is good. Jadi kalau kita lihat dari nilai laporan keuangan mereka, sebenarnya di kuartal pertama itu Gotoh sudah cukup bagus ya. Kalau kita bandingin di tahun 2022, itu kan ada pertumbuhan dari segi revenue dari 1,5 menjadi 3,3, which is good. Nah, operating profit mereka yang rugi 6 triliun ada perbaikan nih menjadi 4 triliun. Tetapi rugi 4 triliun ini masih not good ya. Walaupun ada perbaikan tetapi belum sehat nih. Karena kalau ruginya masih triliunan-triliunan, this is very bad for Gotoh untuk jangka panjangnya. Dan kalau kita melihat dari equity, jelas equity-nya Gotoh ada terjadi penurunan karena perusahaan ini masih rugi. Untuk seterusnya, kita harus tahu dulu kompetitor Gotoh ini bagaimana. Karena kita perlu tahu ya bahwa jika Gotoh itu menaikin harga fee-nya, maka dari sisi kacamata customer ini kan tidak nyaman lagi. Sudah tidak ada promo, segala sesuatu mulai jadi mahal dan customer berpotensi untuk mencari alternatif dari Gotoh. Benar kan? Nah, teman-teman harus tahu di Indonesia itu bukan Gotoh salah satu pemain ya. Kita harus tahu bahwa Gotoh itu ada kompetitor besarnya yaitu Grab. Kalau teman-teman lihat Grab itu kan ada Grab Food, juga bisa teman-teman mau kemana-mana bisa menggunakan Grab. Dan Grab ini masih menggunakan promo yang sangat besar. Sehingga ini bisa merebut pangsa pasarnya Gotoh secara perlahan. Jadi di saat Gotoh ini mulai mau mencari profit, retail-retail ini atau para customernya Gotoh bisa saja ada yang beralih ke Grab untuk menikmati promo yang masih ada. Berikutnya teman-teman yaitu adalah Shopee. Jadi teman-teman pasti tahu ya, Shopee itu adalah salah satu kompetitor terbesarnya Tokopedia. Dan Shopee itu masih banyak promosi seperti free ongkir dan lain-lain. Sehingga
Again, kembali lagi, kemungkinan customer yang biasanya beli di Tokopedia bisa mencari barang-barang yang serupa di toko Shopee untuk menikmati promo yang ada. Dan kalau itu terjadi, revenue atau omset GoTo bisa saja terjadi penurunan. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah TikTok. Bagaimana tidak? TikTok ini justru menjadi kompetitor antara Shopee dan juga Tokopedia. Karena TikTok Live itu semakin berkembang dan penjualan dari TikTok itu terus-terusan bertumbuh. Sehingga keadaan seperti ini membuat competition di GoTo itu semakin besar ya. Customer ini di Indonesia apalagi ya suka mencari yang namanya promosi. Jadi kalau Shopee ada promosi, rame-rame gunakan Shopee. Kalau TikTok ada promosi, orang rame-rame menggunakan TikTok. Sehingga GoTo harus mencari cara untuk mempertahankan customer mereka supaya terus melakukan transaksi di Gojek ataupun di Tokopedia. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan nanti pada saat musim laporan keuangan kuartal kedua keluar, kita perlu memperhatikan omsetnya GoTo ya. Kalau misalkan nanti pada saat Tokopedia sudah mulai menaikkan fee, apakah revenue GoTo akan turun? Kalau memang revenue GoTo turun, berarti customer-customernya GoTo ini ada yang berpindah nih dengan kompetitor mereka. Apa mungkin belanja di tempat Shopee, ataupun mereka menggunakan Grab, atau bahkan menggunakan TikTok untuk berbelanja. Jadi kita perlu ya mempelajari tentang laporan keuangan kuartal kedua ataupun di kuartal ketiganya. Tetapi kalau misalkan setelah menaikkan fee dan seterusnya ini membuat GoTo lebih profit dan mereka punya omset bertumbuh, maka this is a very good news for GoTo, dan mungkin teman-teman yang ingin invest jangka panjang sudah bisa memperhatikan saham yang satu ini. Dan sekarang teman-teman, kita perlu membandingkan keadaan kompetitor GoTo ya. Coba kita memperhatikan Grab ya. Kalau kita memperhatikan operating income-nya Grab ya, itu masih minus ya, sama kayak GoTo, operating income-nya juga masih minus. Cuma perbaikan juga cukup signifikan ya, yang dimana kalau di tahun 2022 itu minus 437 menjadi minus 191. Nah teman-teman harus tahu bahwa revenue-nya Grab itu juga bertumbuh dari 310 menjadi 372. Berarti customer base mereka ada potensi juga bertambah. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan berikutnya itu adalah C, yaitu adalah Shopee ya, kompetitor selanjutnya. Kalau untuk keadaan C ini mereka justru sudah profitable ya. Kalau teman-teman lihat operating income mereka di tahun 2022 kuartal pertama itu masih rugi. Tetapi setelah mereka PHK massal dan merampingkan cost mereka, di tahun 2023 kuartal pertama mereka itu sudah cuan nih. Jadi kalau kompetitor Tokopedia saja sudah mulai cuan, mereka sudah lebih berani nih mungkin untuk promosi. Tetapi kalau untuk Tokopedia mereka masih harus irit-irit atau cut cost dulu supaya yang sekarang rugi ini bisa semakin kecil kerugiannya dan berubah menjadi untung. Oke, jadi bagi para penonton yang sudah mendengarkan hal ini, nanti pada hari Senin kira-kira teman-teman ini tim yang mana nih? Apakah teman-teman FOMO untuk HK GoTo atau teman-teman tim FOMO untuk take profit GoTo? Atau teman-teman cuma sebagai pengamat nih, lihat kira-kira saham ini apakah akan naik atau koreksi tetapi teman-teman tidak akan take action. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah sekarang nih teman-teman, sebelum teman-teman FOMO mau HK kemana-mana, ingat ya pada saat bulan Juni ini batas ARB sudah berubah menjadi 15%. Yes, jadi teman-teman kalau yang belum pernah mengalami batas ARB itu 15%, ini harus siap-siap. Kenapa teman-teman? Harus mempunyai batas stop loss yang otomatis atau yang disiplin. Karena kalau tidak, teman-teman tahu-tahu lupa nih pasang stop loss dan sahamnya ARB di 15%, kerugian teman-teman itu bisa sangat besar hanya dalam waktu 1 hari. Nah, kalau kita perhatikan nih teman-teman, saya ambil contoh sebuah saham, saya tidak akan menyebut emitennya. Jadi, pada tahun 2017 bulan Mei, itu harga sahamnya dimulai dari 378 dan sempat naik ya beberapa poin, tapi setelah itu amblas. Nah, kalau misalkan ARB di 7%, itu ada pengaman nih di harga 352. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung mendekati ARB, teman-teman haki, ya kan? Nah, sekarang kalau menjadi 15%, artinya apa? Sahamnya bisa lanjut turun sampai di 322. Bayangin nggak teman-teman kalau teman-teman lupa cut loss, tiba-tiba dia terus terjun bebas dan teman-teman baru cut loss-nya di 322. Itu 15%. Nah, nanti teman-teman selanjutnya bisa lanjut ke 25% pada saat kalau sudah semakin normal ya. Karena nanti kebijakannya adalah setelah 15% dilakukan beberapa bulan akan lanjut nih menjadi 25%. Sehingga teman-teman itu akan semakin ketat lagi nih batas stop loss supaya teman-teman tidak langsung rugi besar di dalam saham. Apalagi yang para scalper cuannya nggak seberapa, cut loss-nya justru bisa lebih dari 20% hanya dalam waktu 1 hari. Nah jadi teman-teman, kalau dalam keadaan seperti ini, jelas ya angkatan COVID itu akan merasakan sesuatu yang baru. Karena kalau teman-teman baru mulai scalping atau trading di zaman COVID, itu ARB 7%. Santai. Kalau udah dekat ARB, banyak tuh
lot-lot yang mengantri atau bertumpuk untuk menjaga sahamnya. Tapi nanti kalau di 15% sudah nggak ada lagi pengaman seperti itu. Jadi harus waspada ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman, dengan keadaan minus 15% seperti ini, apa sih kira-kira strategi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan cuan ya? Karena setiap kebijakan itu kalau memberikan negatif biasanya juga ada sisi positifnya. Kita gunakan contoh saham yang lainnya. Jadi sama di tahun 2017, tapi kali ini di bulan Februari. Teman-teman lihat, itu low-nya adalah 70, oke? Jadi teman-teman justru kalau bisa turun sebesar 15% ya teman-teman tunggu di bawah saja. Kalau kita gunakan contoh di saham yang satu ini, teman-teman beli nih di kisaran 70, teman-teman buy. Lalu teman-teman TP di penutupan, which is ada di 82. Itu profitnya sudah lebih dari 10%. Padahal kalau di hari itu kita lihat big red bar ya, berarti sahamnya koreksi cukup dalam. Tetapi teman-teman yang scalper, kalau ngantri di bawah masih bisa mendapatkan cuan. Kira-kira ini adalah salah satu strategi yang teman-teman bisa gunakan. Jika nanti batas ARB sudah di 15%, ya tunggulah di bawah. Jadi kalau ada saham yang longsor ke bawah, teman-teman bisa spekulasi baik karena risk rewardnya akan semakin menarik. Nah, sekarang teman-teman memasuki bulan Juni ya. Kita harus tahu bahwa kemarin di bulan Mei ini kita mengalami the worst May ever. Coba kita lihat data yang satu ini. Bagaimana tidak, selama 10 tahun terakhir, bulan Mei kemarin itu adalah yang paling parah. Jadi kalau kita lihat dari data historis, selalu memang ada sell in Mei, tetapi di penghujung Mei biasanya market recover. Itu kenapa di beberapa tahun bulan Mei itu ada hijaunya. Nah, cuma yang parah pun di tahun 2019 itu minus 3,81. Tetapi di Mei kemarin teman-teman harus tahu bahwa Mei kita mengalami koreksi lebih dari 4% dan this is very big. Jadi wajar saja kalau teman-teman lihat tekanan IHSG cukup besar dan saham pada berguguran. Nah, sekarang nih teman-teman, hopefully di bulan Juni ini ada recovery ya. Setidaknya ada recovery di IHSG supaya teman-teman ini bisa mendapatkan cuan juga ataupun teman-teman bisa exit dan melakukan rebalancing di sektor-sektor lainnya. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, walaupun Gotoh yang mengalami arah sebesar 35%, itu tidak membuat IHSG kemarin menjadi hijau ya. Jadi IHSG sempat turun cukup dalam, setelah itu mendekati neutral. Berarti keadaan market itu masih sangat menyedihkan ya, karena saham yang market cap-nya sebesar Gotoh yang baru mengalami kenaikan 35% tidak bisa membuat IHSG hijau. Kalau ini terjadi di zaman 2021 ya, itu mungkin sudah naik sampai 0,5 bahkan 1% lebih di IHSG. Tetapi karena keadaan IHSG sekarang banyak saham yang berguguran, maka kenaikan arah Gotoh pun tidak bisa mengangkut beratnya IHSG. Lalu kalau kita perhatikan secara teknikal, teman-teman lihat IHSG sempat tembus support mereka di 6.600 ya. This is not a good news. Dan kalau nanti mereka terus mendekati 6.600 dan mendadak longsor ke bawah, maka IHSG ada potensi untuk lanjut downtrend. Harapannya sih teman-teman mereka akan bertahan di 6.600. Setelah itu akan mulai rebound dan IHSG akan mengalami rebound yang cukup kuat. Dan teman-teman sudah nggak terasa ya, tahu-tahu sekarang kita sudah memasuki kuartal ketiga di tahun 2023. Time flies really fast. Nah teman-teman coba kita lihat sektor apa sih yang menarik. Sementara ini coba kita lihat harga batu bara dulu nih. Harga batu bara terus mengalami koreksi dan pada saat video ini dibuat harga batu bara sudah di 130. Jadi kalau sebuah harga komoditas yang terus terjun bebas, kita perlu tahu nih apa sih pemicunya supaya teman-teman bisa melihat sebuah peluang. Nah contoh di batu bara ini itu permintaannya masih sangat lemah. Jadi pertumbuhan atau recovery ekonomi di China itu tidak sesuai ekspektasi ya, sehingga demand-nya itu masih rendah. Lalu produksi China justru malah meningkat ya, karena pada saat tahun 2021, tahun 2022 mereka terus genjot production sehingga sekarang overproduction. Udah namanya overproduce, demand-nya juga masih rendah, makanya harganya terus mengalami koreksi untuk batu bara. Tidak cuma itu nih teman-teman, permintaan di Eropa juga diprediksi akan terus menurun sejalan dengan melemahnya harga gas. Nah teman-teman harus tahu pada saat harga gas kemarin tinggi-tingginya, banyak orang yang melakukan substitusi menjadi batu bara. Tetapi sekarang harga gas kembali murah, maka banyak yang menggunakan gas kembali untuk menjadi source of energy mereka. Nah, dan kelebihan pasokan di Eropa juga diperkirakan mencapai 20 juta ton. Jadi kelebihan pasokan dari Eropa itu memang cukup besar. Sehingga akumulasi semua faktor ini yang memicu harga coal itu terus mengalami koreksi. Jadi kalau yang namanya harga komoditas terus mengalami koreksi, maka saham yang seperti contohnya ITMG yang full batu bara itu wajar saja akan mengalami penurunan seperti ini. Ini adalah weekly chart. Kalau teman-teman lihat mereka sudah tembus di
MA200 mereka. Jadi ini definitely a very strong downtrend. Nah, tetapi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah informasi yang mungkin terluputi oleh para retail. Jadi teman-teman harus lihat ya, pada saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah di bawah harga tertinggi di tahun 2018 ya. Jadi teman-teman lihat, di tahun 2018 ITMG itu kan sempat di atas 28.000, tetapi pada saat video ini dibuat sudah mencapai 22.000. Jadi apakah sekarang sudah menjadi sebuah kesempatan buy on weakness atau seperti apa nih? Tunggu dulu, kita coba perhatikan sekali lagi harga coal ini. Menurut pengamatan saya, bisa saja karena yang namanya oversupply dan demand yang rendah, harga batu bara bisa terus-menerus terjun ke harga 100. Dan kalau itu terjadi, fear di sektor batu bara akan semakin besar. Dan kalau namanya panic selling terjadi, maka saham bisa saja lanjut semakin murah. Tapi teman-teman, kalau nanti pada saat harga batu bara seumpamanya mencapai 100, saya melihat ada sebuah peluang, yaitu teman-teman bisa buy di sekitar 20.000 atau di kisaran 15.000, karena itu adalah support kuat secara teknikal. Tetapi selain teknikal, apa yang membuat saya melihat ITMG ini menjadi sebuah peluang kalau memasuki area 20.000 sampai di 15.000? Coba kita lihat dari segi fundamental mereka ya. Kalau kita compare di tahun 2018, pada saat itu harga batu bara itu kan masih di bawah 130 dan mereka punya kinerja itu jauh kalah dibanding tahun 2023. Bagaimana tidak teman-teman, lihat revenue-nya di tahun 2018 itu mereka cuma 5,2 triliun, tetapi di tahun 2023 itu 10,3 triliun. Lalu net profit mereka di tahun 2018 itu cuma 799 billion, dan di tahun 2023 net profit mereka ada di 2,8 triliun. Bayangin berapa kali lipat. Sehingga kalau misalkan pada saat tahun 2018 saja sempat di 28.000 dan sekarang di 22.000, berarti market sedang mengalami panic selling. Dan nanti kalau coal terus mengalami koreksi sampai 100 dan seumpamanya ITMG di bawah 20.000, untuk para dividen investor bisa hunting di saham yang satu ini untuk sebagai dividen investing. Kita juga bisa mempelajari dari track record dividen yang ITMG bagikan. Kalau teman-teman lihat pada tahun-tahun sebelumnya, itu dividen payout ratio mereka itu mendekati 100%. Itu seluruh keuntungannya ITMG diambil semua ya sebagai bentuk dividennya. Jadi payout ratio-nya itu di 2017 saja udah 100,2%, di tahun 2018 sudah 101%. Nah, tetapi teman-teman, di tahun 2021 dan di tahun 2022 itu payout mereka di bawah 70% dan itu pun sudah begitu besarnya ya. Artinya apa? Cadangan profit mereka itu masih besar dan ini bisa terus diakumulasi untuk tahun ke tahun. Sehingga nanti potensi dividen yang akan datang itu masih bisa cukup besar untuk saham yang satu ini. Jadi ini sangat cocok nih untuk para dividen investor ya, karena ITMG membagikan dividen yang sangat besar dan saya lihat penggunaan batu bara ini masih sangat panjang ya, bahkan bisa lebih dari 15 tahun ke depan, masih sangat aman. Oke, mari coba kita hitung-hitungan dividen ITMG. Kita berasumsi kalau teman-teman mendapatkan harga 20.000 deh di ITMG dan mendapatkan 3.000 per lembar saham sebagai dividen. Kita ambil average mereka. Berarti yield yang teman-teman dapatkan adalah 15%. Berarti kalau teman-teman bisa mendapatkan di bawah 20.000, maka yieldnya akan di atas 15%. Nah, bunga deposito mana nih yang bisa memberikan return yang konsisten sebesar 15% per tahunnya, dan teman-teman bisa dapatkan itu di saham ITMG. Jadi this is an opportunity buat para dividen investor. Ingat, jangan FOMO dulu, tunggu pergerakan saham batu bara, dan kalau memang harganya dekat ke 100 dan memang ada terjadi panic selling, disitulah teman-teman boleh mulai serok saham batu bara. Tapi ingat, sebelum teman-teman melakukan pembelian, pastikan teman-teman analisa sesuai resiko teman-teman masing-masing. Oke, bagi para penonton yang ingin belajar tentang investasi saham lebih banyak lagi, pastikan teman-teman bisa hubungi kami di Telegram @AGInvestAdmin ya. Di situ teman-teman nanti bisa cari tahu bagaimana cara join komunitas AG Invest. Dan teman-teman, ini sebagai penutupan, ingat nggak kalau Pak LKH itu sudah mempunyai aset sebanyak 2 triliun di tahun 2022. Dan Pak LKH itu mampu mengakumulasi kekayaan 2 triliun itu dari hanya berinvestasi di IHSG. Yes, that's why potensial di IHSG itu masih sangat besar. Dan teman-teman nggak perlu muluk-muluk ya kejar sampai 2 triliun. 1%-nya aja, 20 miliar sudah cukup. Dan kalau teman-teman bisa konsisten terus belajar berinvestasi di saham, maka eventually teman-teman bisa mendapatkan harta yang sangat banyak dari investasi saham. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini. Pastikan teman-teman share video ini ke teman-teman lainnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.